Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Prasetyo dengan NIM R1C124030. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen utama penyusun batuan karbonat. Tetapi sebelum kita masuk kepada apa saja komponen penyusun pada batuan karbonat, perlu kita ketahui apa itu pengertian dari batuan karbonat. Nah, menurut Rogers and HSU 1986 mendefinisikan batuan karbonat sebagai batuan yang mengandung karbonat lebih dari 50% yang tersusun atas partikel karbonat klastik yang tersemenkan atau karbonat kristalin hasil presipitasi langsung. Kemudian, menurut Volk tahun 1962 fokus pada komponen penyusun di mana batuan karbonat terdiri dari alocem yang merupakan butiran karbonat seperti oid, peloid, fosil, dan mikrit yaitu lumpur karbonat yang akan kita bahas pada kali ini. Kemudian terakhir yaitu menurut Dunham 1962 menekankan klasifikasi berdasarkan tekstur pengendapan, yaitu apakah batuan tersebut didukung oleh lumpur atau butiran yang menggambarkan energi lingkungan pengendapannya. Nah, masuk pada materi utama yaitu komponen utama penyusun karbonat. Secara garis besar, komponen penyusun utamanya terbagi menjadi dua, yaitu alocem dan ortocem. Alocem sendiri merupakan partikel karbonat yang berukuran lebih dari satu atau sama dengan pasir. Dibagi menjadi dua, yaitu non-skeletal grain dan skeletal grain. Kemudian ortocem. Ortocem merupakan komponen batuan karbonat yang mineralnya terkristalisasi langsung di tempat pengendapan sehingga tidak mempunyai butiran-butiran bawaan. Ortocem juga terbagi menjadi dua, yaitu mikrit dan sparit. Kita masuk pada yang pertama yaitu alocem. Nah, alocem yang pertama yaitu non-skeletal grain, yaitu yang pertama adalah ooid dan pisoid. Ooid dan pisoid merupakan butiran karbonat yang berbentuk bulat atau eklips yang punya satu atau lebih struktur lamina yang konsentris dan mengelilingi inti. Inti penyusunnya biasanya partikel karbonat atau partikel kuarsa. Ooid memiliki ukuran kurang dari 2 mm, sedangkan pisoid dia memiliki ukuran lebih dari 2 mm. Terbentuk karena presipitasi kalsium karbonat di lingkungan laut dangkal yang berenergi tinggi. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut merupakan sayatan tipis yang menunjukkan adanya ooid dan pisoid. Dapat dilihat pada ooid yang berukuran kurang dari 2 mm dia itu memiliki struktur lamina di sekitarnya dan memiliki inti. Nah, sama juga sama pisoid, dia juga memiliki struktur-struktur lamina dan memiliki sebuah inti. Oke, lanjut. Nah, yang kedua yaitu peloid. Nah, peloid merupakan butiran karbonat yang berbentuk bulat, elipsoid atau meruncing yang tersusun oleh mikrit tanpa struktur internal. Ukuran peloid ini 0,1 hingga 0,5 mm. Nah, peloid ini terbentuk yang merupakan feses dari organisme-organisme invertebrata. Jadi, peloid-peloid ini terbentuk dari sisa-sisa kotoran dari organisme yang hidup di masa lampau. Jadi dapat dilihat sini kalau peloid itu dia berukuran bulat-bulat hingga lonjong meruncing seperti ini. Yang jika ingin diidentifikasi perbedaannya dengan ooid dan pisoid, peloid dia itu tidak memiliki struktur lamina dan dalamnya ini dia itu tersusun atas mikrit. Nah, yang selanjutnya pada non-skeletal grain yaitu intrakelas. Jadi intrakelas itu adalah fragmen atau pecahan sedimen karbonat yang sebelumnya sudah mengendap dan mengeras, kemudian tererosi, terpecah dan terendap kembali di suatu tempat yang sama atau dekat dengan sumbernya. Dapat dilihat ini merupakan interkelas. Jadi interkelas ini dia itu merupakan fragmen yang dulunya sudah ada dari batuan sebelumnya, kemudian dia terpecah dan terendapkan kembali. Nah, yang kedua pada skeletal grain. Jadi skeletal grain adalah butiran cangkang penyusun batuan karbonat yang terdiri dari seluruh mikrofosil, butiran fosil atau pecahan dari fosil-fosil makro. Cangkang ini merupakan alocem yang paling umum dijumpai pada batu gamping. Komponen cangkang pada batu gamping juga merupakan petunjuk pada distribusi invertebrata penghasil karbonat sepanjang waktu geologi. Contohnya skeletal grain yang dapat ditemui pada batu gamping yaitu seperti foraminifera, koral, moluska,
echinoderms, dan brachiopods. Pada sayatan tipis berikut ini dapat dilihat keterdapatan moluska sebagai alocem pada batu gamping dapat dilihat, dan di sini juga saya memiliki sayatan tipis berupa keterdapatan foraminifera pada batu gamping. Selanjutnya pada ortocem. Ortocem yang pertama yaitu mikrit. Mikrit merupakan komponen batuan karbonat yang berbentuk butir yang sangat halus. Komponen mikrit dapat berupa kristal-kristal halus, aragonit maupun kalsit, diistilahkan sebagai lumpur karbonat. Jadi mikrit di sini dia itu pada batuan karbonat yaitu sama seperti matriks pada batuan sedimen klastik. Jadi secara umum mikrit ini membentuk matriks dalam batuan karbonat. Kehadiran mikrit yang melimpah mencirikan lingkungan pengendapan yang berenergi rendah. Mikrit dapat mengalami alterasi dan dapat tergantikan oleh mozaik yang lebih kasar. Dapat dilihat sini pada sayatan tipis berikut ini. Material-material halus pada sayatan tipis ini merupakan mikrit yang merupakan matriks pada batuan karbonat. Mikrit ini bisa berupa mineral-mineral halus dari aragonite maupun kalsit. Selanjutnya yaitu adalah sparit. Sparit merupakan semen karbonat yang umumnya mengisi ruang kosong pada batuan karbonat berupa kristal-kristal kalsit. Kenampakannya lebih jernih, kristalin, dan berukuran lebih kasar daripada mikrit. Kalsit sparit terkadang hadir mengisi pori-pori antara butiran atau rekan-rekan sebagai semen. Sparit ini hadir setelah proses butiran terendapkan. Jadi dapat dilihat pada sayatan tipis ini yang berwarna putih ini yang terdapat di sela-sela alocem yang lain merupakan sparit. Sparit ini dia itu terbentuk setelah alocem-alocem yang lain ini dia itu terendap, baru terbentuk dari hasil presipitasi mineral seperti kalsit. Dia itu mengisi ruang-ruang kosong di antara alocem. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.